Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita jumpa kembali dalam acara Cahaya Iman. Kita dalam episode kali ini masih membahas buku Cinta Bagai Anggur, karangan Syekh Muzaffar Ozak. Sebagai narasumber telah hadir bersama kita salah seorang penerjemah dan editor buku ini, Mas Heri Mardian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau aktif menulis, menerjemahkan buku-buku tasawuf. Kita akan mendiskusikan dalam episode kali ini masalah godaan. Di episode yang lalu kita sudah berbicara tentang masalah tujuan penciptaan manusia dan bagaimana kita adalah kehendak Allah ya. Misi kita adalah melaksanakan kehendak Allah. Dan sekarang kita ingin melihat apa saja sih godaannya yang akan menghalangi kita dalam menjalankan misi itu. Nah, gimana nih Mas? Ya, kalau kita bagi ke dalam dua kategori besar godaan, mungkin bisa saya bagi dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu kita sudah nyatakan syahwat dan hawa nafsu. Nah, sekarang yang dari luar di buku itu sudah banyak kita bahas dalam episode banyak kita sebelumnya. Bahas. Yang dari luar kita bahas di buku ini katanya iblis, godaan iblis ya. Ada banyak sekali cara iblis menggoda kita, menggagalkan kita untuk sampai pada tujuan penciptaan kita. Itu tujuan iblis nomor satu sebenarnya. Ya. Di buku ini dikisahkan sebuah cerita yang sangat menarik tentang ketika iblis menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sufi yang sangat terkenal ya, sufi besar, pendiri ordo tarekat Qadiriyah. Ya. Jadi ketika itu Syekh Abdul Qadir sedang berjalan bersama para muridnya, pas sedang melintasi padang pasir. Bukan melintasi padang pasir, tapi lewat aja, dan pas itu adalah ketika bulan Ramadan. Jadi sedang berpuasa. Mereka sedang berpuasa. Sedang jalan, lalu tiba-tiba ada cahaya sangat terang di hadapan mereka gitu ya. Dari cahaya itu keluar suara, "Aku adalah Rabb kalian, aku telah ridho kepada kalian. Maka mulai saat ini aku halalkan makan dan minum buat kalian. Maka makan dan minumlah sesuka hati," kata cahaya itu ya. Ke para murid langsung beristirahat, duduk, dan mulai membuka perbekalan, mulai hampir meminum. Buka puasa lah gitu ya. Padahal siang masih tengah hari. Siang hari terik gitu ya. Mereka tentu sangat haus ya, sangat haus. Dan hampir saja ketika mau memulai pada minum dan makan, Syekh mengajar ke depan dan berteriak, "Hentikan, hentikan. Hentikan," kata Syekh itu. "Jangan batalkan puasa kalian." Saya lari ke depannya. Kemudian Syekh mendatangi cahaya itu dan dia mengucap, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Di depan cahaya itu. Di depan cahaya itu. Dan seketika cahaya itu langsung berubah menjadi gelap pekat. Ya. Dan muncullah iblis. Iblis mengatakan pada Syekh bahwa aku sudah melakukan tipuan ini ribuan tahun. Engkau yang pertama kali melihat esensinya. Gimana caranya? Syekh Abdul Qadir berhasil membatalkan tipuan. Berhasil membatalkan tipuan iblis yang sudah dia lakukan ribuan tahun. Gitu ya. Gitu. Nah, resepnya apa? Ketika itu iblis memang bertanya, bagaimana caranya engkau bisa mengetahui tipuan ini? Kemudian Syekh Abdul Qadir bilang bahwa aku mengenali engkau adalah iblis dengan 3 macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu syariat. Kita tahu yang memahami ilmu syariat bahwa tidak boleh membatalkan puasa Ramadan kecuali itu adalah persoalan hidup dan mati. Dan tidak ada satupun orang di sini yang mati karena kehausan, hampir mati. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk membatalkan puasa. Itu yang pertama. Dan Allah bukan zat yang mengubah hukumnya sesuka hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku mengenali engkau adalah iblis dengan ilmu tauhid. Ketika aku tahu bahwa suara itu muncul dari cahaya,
Aku tahu langsung bahwa itu adalah iblis. Sebab Allah itu tidak mungkin ada di sebuah tempat, ya. Tidak mungkin ada di sebuah lokasi. Kalau seandainya itu benar-benar Allah Ta'ala, maka suara itu akan muncul dari semua arah. Tidak berpenjuru. Ya, tidak berpenjuru, seakan-akan seluruh alam semesta mengeluarkan suara yang sama. Ketika suara itu hanya berasal dari cahaya, aku langsung tahu bahwa itu adalah iblis. Ya. Kemudian ilmu yang ketiga, kata Syekh, adalah ilmu tasawuf. Semua yang mengerti ilmu tasawuf akan mengerti bahwa ketika Allah berkehendak untuk membuka hijab dirinya kepada makhluk, maka seluruh diri, lahir dan batin akan tertransformasi. Kita ingat kisah ketika Allah menampakkan dirinya pada sebuah bukit, bukitnya hancur lebur. Nah, menurut Syekh tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan kesadaran atau tertransformasi. Mendengar suara itu kami biasa aja, hawa nafsunya pun tetap ada gitu ya. Berarti palsu. Berarti palsu katanya. Jadi dengan 3 ilmu itu, pertama tadi ilmu syariat, kedua ilmu tauhid, ketiga ilmu tasawuf, tiga-tiganya berhasil membuktikan bahwa itu adalah iblis. Begitu. Ini adalah 3 komponen dari agama. Ya, benar. Ketika kita cocokkan ketiga pilar ad-din, 3 komponen besar ad-din, ilmu tauhid itu terkait dengan komponen iman. Syariat terkait dengan komponen Islam, dan ilmu tasawuf terkait dengan komponen ihsan. Jadi artinya ketika kita sudah menjalankan ad-din secara utuh, kita akan langsung tahu mana godaan iblis, mana hak dan batil, mana yang bisa dilakukan dan tidak. Kira-kira begitu, Mas. Kita akan diskusi lebih jauh tentang ketiga komponen ad-din ini dan bagaimana hubungannya dalam menolak tipu daya iblis setelah jeda berikut ini.